Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bersama mari kita memuji dan muliakan nama Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Bersama-sama kita akan pujian Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha
ketika kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Bahkan Tuhan menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini, pada hari ini, dimanapun kami berada, kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami rindu Tuhan selalu menolong dan memberkati dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami percaya bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus hadir dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami memulai memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita percaya Roh Kudus hadir tengah-tengah kita dengan penuh sukacita. Kita sama-sama naikkan pujian anggur baru tercurah di tempat ini. Haleluya. Merasakan kuasa Roh Tuhan hadir tengah kita. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bahagia. Anggur baru tercurah memenuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah memenuhi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Roh Tuhan tercurah di tengah kita pada hari ini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah hari
Haleluya, puji Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Roh Kudus, kami rindu Engkau mengurapi dan hadir tengah-tengah kita pada hari ini. Menjamah setiap hati kami. Berfirmanlah lewat hamba-Mu yang sementara kami menyiapkan firman-Mu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Biarkanlah hanya kuasa Tuhan yang melingkupi setiap kami, dimanapun kami berada, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan memakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan melawat setiap kami lewat puji-pujian kami pada hari ini Tuhan. Kami siap dan kami sambut firman-Mu, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8.
Kisah Para Rasul pasal pertama, kita baca ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Saya baca ayat 4, Bapak Ibu ayat 5, dan terus bergantian sampai ayat 8 kita baca bersama-sama. Kita baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silahkan duduk. Saudara, sebelum kita masuk di pokok pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini, berkenaan di ayat yang ke-8, maka saya perlu menjelaskan sedikit, ya, banyak kemarin, saya ulang sedikit saja secara cepat, kenapa dikatakan di dalam ayat yang keempat, di situ menantikan janji Bapa. Ya, janji Bapa. Roh Kudus itu merupakan janji Tuhan. Nah, untuk kita bisa mengerti secara jelas, gamblang berkaitan dengan Roh Kudus ini, maka kita harus kembali lagi ke peristiwa-peristiwa awal. Peristiwa awal ketika Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia bukan hanya tubuhnya saja, tetapi Tuhan menghembuskan nafasnya. Jadi memasukkan rohnya ke dalam tubuh manusia. Itu jelas, saudara bisa baca nanti di Kejadian. Nah, tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, dan terus mereka melakukan dosa, melakukan kesalahan, sampai puncaknya, Tuhan berkata, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya dalam tubuh manusia. Nah, itu terlihat di dalam Kejadian pasal 6, ayat yang ketiga. Kejadian pasal 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena perbuatan jahat manusia, karena dosa yang dilakukan manusia, dan puncak-puncaknya Tuhan berfirman, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam manusia. Nah, sehingga pekerjaan roh Tuhan di perjanjian lama itu sangat terbatas. Kita sudah bahas kemarin perbedaan pekerjaan Tuhan, roh Tuhan di perjanjian lama dengan di perjanjian baru. Ada banyak keterbatasan. Misalnya, saya kasih secara cepat saja ya, karena sudah dijelaskan kemarin secara gamblang dalam ibadah reli doa. Di dalam perjanjian lama, Tuhan memberikan rohnya itu kepada orang-orang tertentu, kepada imam, kepada nabi, dan kepada raja. Hanya itu saja. Tetapi di perjanjian baru, Tuhan itu kasih roh kudusnya kepada semua orang. Bahkan kepada hamba-hamba pun Tuhan kasih roh. Itu terlihat, coba saudara lihat ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Bertobat di sini, kalau saudara belajar di Alkitab, ada bertobat dari dosa, ada bertobat percaya. Nah, ini bertobat yang percaya ya. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kamu, ini Petrus katakan kepada 3.000 orang yang bertobat. Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus ini bukan bicara karunia-karunia roh seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di jemaat Korintus, bukan. Meskipun itu ada, tetapi pengertian dari karunia Roh Kudus ini adalah
Tuhan memberikan karunia kepada mereka berupa apa? Roh Kudus. Jadi bukan bicara karunia Roh Kudus di sini. Nah, saudara coba lihat lagi di dalam Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayat 38 ayat 38 dan 39. Sebab pasal 7 ya. Ayat 37 mulai. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus, yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi saudara, beda pekerjaan Roh Kudus di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama sangat terbatas kepada orang-orang tertentu. Tetapi di dalam Perjanjian Baru kepada semua orang yang apa? Yang percaya kepada Dia, Tuhan kasih Roh Kudus. Nah, ada banyak keterbatasan. Kita kemarin belajar ya, ada 4 perbedaan pekerjaan Roh Kudus di Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, Roh Kudus, Roh Tuhan di dalam Perjanjian Lama itu bisa ditarik oleh Tuhan. Bisa ditarik. Jadi tidak sifatnya permanen. Contoh misalnya Saul. Nanti saudara bisa buka di dalam 1 Samuel pasal 11 ayat 6. Di situ Saul dihinggapi oleh Roh Tuhan. Tetapi di 1 Samuel pasal 16 ayat 14, Roh Tuhan undur dari hidup Saul. Ya. Jadi di dalam pasal 16 ayat 14, Roh Tuhan undur dari Saul. Tinggalkan Saul. Makanya Daud dia berdoa di dalam Mazmur pasal 51 ayat 13. Dia katakan gini, karena dia sudah jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam dosa, maka Daud dia bilang, Tuhan tolong jangan ambil rohku daripadaku. Jangan ambil rohmu daripadaku. Itu doa Daud, karena Daud lihat Saul ketika diambil rohnya, nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu pekerjaan Roh Tuhan di Perjanjian Lama, bisa ditarik. Tetapi di Perjanjian Baru, itu Roh Tuhan itu tinggal untuk selama-lamanya. Amin. Di dalam Yohanes pasal 14, mengatakan gini, Yohanes pasal 14, ayat yang ke-16, 17, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, yang dimaksud ini Roh Kudus, yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Permanen. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Ini perkataan yang ucapkan Yesus sendiri. Roh Tuhan akan tinggal, penolong itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi ada banyak keterbatasan sebenarnya Roh Tuhan bekerja di Perjanjian Lama, beda dengan Perjanjian Baru. Tetapi puji Tuhan, di dalam Perjanjian Lama Tuhan sudah menjanjikan Roh Tuhan yang akan bekerja beda dengan Perjanjian Lama. Dia sudah janjikan jauh-jauh hari. Coba lihat di dalam Yeskiel pasal 36. Yeskiel pasal 36. Yeskiel pasal 36 ayat yang ke-26. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Dari segala kenajisan dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Ayat 26 ya. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras
dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jauh-jauh hari Tuhan sudah menjanjikan roh ini, Roh Kudus. Nah, lihat lagi di dalam Yoel. Yoel pasal yang kedua, ayat 28, 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, ke semua manusia. Bukan hanya nabi, imam, dan raja saja, tetapi janji Tuhan kepada umat-umatnya bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya, Roh Kudus, ke atas semua manusia. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, turuna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucerahkan rohku pada hari-hari itu. Ke semua orang, termasuk juga hamba-hamba. Hamba-hamba, ingat, kalau kata hamba pada waktu itu paling hina banget. Ya, budak. Hina sekali, diperjualbelikan. Itu roh Tuhan juga dicurahkan ke atas mereka. Nah, ini janji Tuhan. Nah, kemudian coba lihat lagi janjinya. Di dalam Matius pasal 3 diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis katakan dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia, Yesus yang dimaksud di sini, yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ia, Yesus. Ini perkataan yang ucapkan Yohanes Pembaptis. Nah, setelah Yohanes Pembaptis katakan seperti ini, Yesus memulai pelayanannya. Pelayanannya 3,5 tahun. Dan kurang lebih 3,5 tahun. Dan tidak pernah Yesus singgung-singgung ini, saudara. Yang berkenaan dengan ucapan dari Yohanes Pembaptis ini. Tidak pernah singgung-singgung. Sampai kemudian dia mati, kemudian dia bangkit pada hari ketiga dan selama 40 hari dia menampakkan kepada murid-muridnya. Nah, menjelang Yesus naik ke sorga, Yesus ungkit ini lagi, singgung ini lagi. Yaitu di ayat tadi pembacaan kita, di Kisah Para Rasul pasal 1 tadi. Di ayat pembacaan kita. Nah, coba lihat di Kisah Para Rasul 1. Ayat yang ke-5 aja langsung, atau ayat 4 ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jadi Roh Kudus itu janji yang Tuhan udah ungkapkan kepada Nabi Yeskiel, Tuhan udah ungkapkan kepada Nabi Yoel, Tuhan udah ungkapkan kepada Yohanes Pembaptis. Nah, juga kepada Yesus. Nah, coba lihat. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Baru Yesus ungkit ini lagi. Setelah perkataan Yohanes Pembaptis di Matius 3 ayat 11, tidak pernah Yesus singgung-singgung perkataan Yohanes Pembaptis lagi. Sampai kemudian dia mati disalib, bangkit, 40 hari dia menampakkan diri kepada murid-murid dan menjelang dia naik ke sorga, dia ungkapkan ini lagi. Nah, kapan janji Tuhan ini digenapi? Kapan janji Tuhan ini digenapi? Dikatakan tidak lama lagi. Ya, di dalam ayat 5 ini, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kapan janji ini digenapi? Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 dalam peristiwa Pentakosta. Disitulah Tuhan menggenapi janjinya, mencurahkan rohnya, roh Tuhan, kepada semua orang. Disitulah Tuhan menggenapi janjinya. Nah, saudara, kalau Tuhan sudah menggenapi janjinya, masa kita mau minta-minta lagi sih?
logikanya kan gitu kan. Misalnya saya kemarin kasih logika, saya udah janji sama istri saya kasih hadiah. Saya udah kasih hadiah nih. Masa dia minta-minta lagi hadiah? Udah saya kasih kok. Nah, seringkali kebanyakan kita, terutama yang aliran-aliran karismatik kan gitu. Kita masih minta-minta Roh Kudus datang dalam hidup kita. Itu udah digenapi. Janji Tuhan kasih Roh Kudus itu udah digenapi. Waktu kapan itu loh? Peristiwa di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Sudah digenapi, artinya waktu kita percaya, kita sudah ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Amin, saudara. Jadi bukan, wah ada Roh Kudus kalau bahasa roh dan sebagainya. Saya bukannya anti bahasa roh. Saya pernah ngajarkan tentang manfaatnya bahasa roh di dalam rally doa. Berguna. Tapi bukan itu salah satu tandanya, dan kita terlalu disibukkan dengan, wah kalau saya nggak bisa bahasa roh, saya nggak ada Roh Kudus. Salah besar. Waktu kita percaya, saudara ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Itu kayak gini ya, misalnya Yesus mati di salib untuk menebus dosa kita, itu janji Bapa, dia akan mengirimkan anaknya, ya mengaruniakan anaknya, untuk apa? Supaya hubungan kita dengan Bapa pulih. Nah, Yesus disalibkan 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun lalu. Nah, kita waktu ini percaya di tahun 2000 ini ya, 2021. Waktu kita percaya kepada Yesus, nggak mungkin untuk menghapus dosa kita, Yesus harus disalib lagi. Nggak mungkin kan. Peristiwanya kapan janji itu digenapi? Waktu 2000 tahun lalu di Bukit Golgota, Yesus sudah mati bagi dosa-dosa semua umat manusia. Amin. Lah, masa kita yang percaya misalnya tahun 2021, saya percaya kepada Yesus, bertobat. Masa Yesus mau disalibkan lagi di tahun 2021? Enggak mungkin. Itu kayak bangsa Israel tentang janji, Tuhan kasih janji Mesias. Mesiasnya udah ada, Yesus. Tapi mereka masih sampai sekarang menunggu Mesias itu yang datang. Nunggu janji Tuhan, padahal udah dikasih Mesias melalui diri Yesus. Kok masih nunggu Mesiasnya mana, berdoa turun Mesias, minta supaya digenapi janji Tuhan Mesias. Loh, Mesiasnya sudah ada. Amin. Jadi kalau saudara ditanya, sudah ada Roh Kudus? Sudah. Amin, Pak Ibu. Amin. Nah, yang harus kita pikirkan sebenarnya, untuk apa Roh Kudus itu ada dalam hidup kita? Amin. Jangan kita pusingkan, oh saya belum punya Roh Kudus. Loh, come on. Saudara waktu percaya kepada Tuhan, saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ada dalam Roh Kudus. Nah, itu kita akan bahas mungkin hari Jumat ya. Karena saya Senin, Kamis, sampai Kamis kuliah. Nah, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, waktu kita percaya kepada Tuhan, disitulah dibaptis dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ngapain kita minta lagi Roh Kudus? Makanya ada lagu-lagu sebenarnya yang sudah tidak relevan lagi. Kayak doa Daud itu sudah tidak relevan untuk didoakan di waktu sekarang. Misalnya waktu Daud berdoa, tolong minta jangan ambil rohmu daripadaku. Kenapa? Karena Roh Kudus itu permanen di dalam hidup kita. Dia tidak bisa keluar masuk, nggak bisa. Dia udah permanen di dalam hidup kita. Makanya kalau kita melakukan kesalahan, dosa, ada yang mengingatkan kita kan. Ada yang ngingetin, kamu udah salah. Itu siapa yang bekerja? Roh Kudus di dalam hidup kita. Waktu kita nggak ke gereja, hubungan kita mulai jauh dari Tuhan, ada yang mengingatkan di dalam hati kita. Pekerjaan siapa? Roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Amin. Cuma masalahnya kita tidak kasih kesempatan Roh Tuhan memenuhi hidup kita. Makanya Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, dia tidak menganjurkan jemaat untuk dibaptis Roh Kudus. Tidak. Tetapi Paulus menganjurkan hendaklah kamu penuh dengan roh. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 18. Paulus menganjurkan hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh itu maksudnya apa? Dipimpin oleh Roh Kudus. Dipengaruhi oleh Roh Kudus, didominasi oleh Roh Kudus. Itu maksud dari penuh dengan roh. Nah, mau nggak kita dipimpin oleh roh? Roh Kudus itu udah ada dalam hidup kita.
Nah, kalau kita dipimpin oleh daging, makanya Paulus kontraskan di Galatia itu. Galatia pasal 5 ayat 19 itu tentang perbuatan-perbuatan daging, dan di ayat 22 tentang buah roh. Dikontraskan itu. Karena itu memang yang terjadi di dalam hidup kita. Nah, coba saudara lihat ya, saya lupa ayat ini penting. Di dalam 1 Korintus pasal 12. Nah, ayat 13. 1 Korintus 12 ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis. Semua saudara, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ini Paulus mengambil ini berkaitan dengan peristiwa apa? Peristiwa di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Semua, baik orang Yahudi, orang Yunani, baik orang, apa ini lagi ya saudara ya? Maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Waktu peristiwa kapan? Peristiwa di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Jadi udah dibaptis, tinggal kita mikirin penuh dengan Roh Kudus enggak? Gitu loh saudara. Dipimpin oleh Roh Kudus enggak? Dipengaruhi oleh Roh Kudus enggak? Nah, ini pembahasan lain. Coba kita kembali ke ayat pokok kita. Saya coba ulas, ini menjadi poinnya sebenarnya pagi hari ini ya. Tapi saya sebentar aja. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, di dalam ayat yang ke-8 kita mengerti alasan kenapa Tuhan taruh Roh Kudusnya di dalam hidup kita. Nah, ini yang harus kita pikirkan, bukan mikirkan kita ini ada Roh Kudus enggak ya? Saya belum bahasa roh, berarti saya enggak ada Roh Kudus. Aduh, kemon Pak Ibu. Ya, saudara sudah ada Roh Kudus. Percayalah, ketika hidupmu penuh dengan Roh Kudus, bahasa roh itu akan otomatis, normal, muncul di dalam kehidupan kita. Waktu kita dalam pergumulan berat, otomatis itu keluar. Nggak usah kita les bahasa roh, nggak usah kita minta diajarin bahasa roh. Otomatis, kenapa? Karena memang itu Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Tinggal kita mau dipenuhi nggak, dipimpin nggak, dipengaruhi nggak oleh Roh Kudus. Nah, salah satu alasan Tuhan taruh rohnya, Roh Kudusnya ke dalam hidup kita, di dalam ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Salah satu alasan kenapa Tuhan taruh rohnya ke dalam hidup kita adalah supaya kita dijumpai oleh Tuhan menjadi saksi-saksinya Tuhan. Itu yang perlu saudara pikirkan. Untuk menjadi saksinya Tuhan, dan saya lihat dalam bahasa aslinya membuat saya sedikit mengkerutkan dahi. Karena di dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata martos. Martos itu kata dasarnya dari martir. Digunakan kata seperti itu. Jadi salah satu alasan Tuhan taruh rohnya di dalam hidup kita, supaya kita ini jadi martir-martirnya Tuhan. Nah, masalahnya adalah gini. Martir seringkali kita kaitkan dengan peristiwa mati. Cara bagaimana kita mati. Wah, mati dia di dalam Tuhan, martir dia karena dianiaya, martir dia. Gitu kan? Selalu kita dikaitkan dengan bagaimana caranya kita mati. Tetapi saudara, kalau saudara pelajari kata martir ini, martos, martir, sebenarnya intinya, esensinya bukan di masalah atau di isu bagaimana cara kita mati, tetapi sebenarnya isu utamanya adalah bagaimana cara kita hidup. Itu isu utamanya. Merriam-Webster,
Ya, kamus yang diakui oleh dunia, kamus yang the best lah, terbaik. Itu mendefinisikan martir, itu bagus sekali. Dia mendefinisikan martir adalah gini, seseorang yang meyakini satu kebenaran, dan untuk mempertahankan kebenarannya itu yang dia yakini, dia rela mati. Jadi dari definisi itu jelas, bukan bagaimana cara kita mati, tapi bagaimana cara kita hidup. Selama hidup kita pegang prinsip kebenaran enggak? Sebagai keyakinan dalam hidup kita. Gitu Pak Ibu. Nah, kalau kita pegang kebenaran, bukankah otomatis kita akan menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita? Saksi yang dengan tulus, tidak dibuat-buat Pak Ibu. Inilah yang sebenarnya dasar sesungguhnya. Ada banyak juga saksi-saksi bisa dibuat-buat, manis-manis depan orang. Tetapi hidupnya tidak berpegang pada kebenaran. Saudara percayalah, kalau saudara hidup berpegang pada kebenaran, selama saudara hidup meyakini suatu kebenaran dan saudara pegang itu benar-benar, bahkan sekalipun harus mati, saya tetap mempertahankan kebenaran ini. Percayalah, secara natural, otomatis, saudara akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Tidak dibuat-buat. Amin. Jadi inilah maksud roh Tuhan, Roh Kudus ditaruh di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita ini jadi martir-martirnya Tuhan. Menjadi martir-martirnya Tuhan. Martir bicara apa? Bicara bagaimana kita hidup di dalam kebenaran. Pegang itu sungguh-sungguh. Pahami benar-benar pegang. Bahkan sekalipun harus mati pun saya nggak akan bergeser dari kebenaran firman Tuhan ini. Gitu loh saudara. Amin. Amin saudara. Nah itu salah satu alasan rohnya ditaruh dalam hidup kita. Bagaimana dengan hidup kita di situasi-situasi pandemi COVID-19 ini? Memang banyak godaan saudara ya. Misalnya di kantor ya, saya kasih contoh misalnya untuk kita jadi martir. Kita lagi mungkin masalah uang, ada masalah keuangan di dalam rumah tangga. Nah, waktu ke kantor, ada kesempatan untuk mencuri uang kantor. Ada kesempatan. Tetapi ketika saudara mempertahankan hidup benar, enggak, ini salah. Yang benar sesuai firman Tuhan, saya enggak boleh mencuri. Padahal lagi butuh, padahal lagi mendesak. Lagi ada masalah nih keuangan, mendesak sekali, saya butuh sekali. Ada kesempatan lagi untuk ngambil uang kantor. Tapi kita katakan dalam diri kita, saya enggak lakukan ini. Ya, nggak mau kerjakan ini. Saudara, pada saat itulah saudara sedang jadi martir. Amin. Pada saat itulah saudara sedang jadi martir. Mungkin ada suami pergi keluar, ada kesempatan untuk selingkuh, istri itu nggak tahu di rumah. Dia nggak ngerti apa yang dilakukan suaminya di luar, nggak ngerti. Tetapi suami di luar, nggak, saya harus setia sama istri. Karena firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Saudara itu sedang jadi martir. Amin. Nah salah satu rohnya ditaruh dalam hidup kita, yaitu loh saudara. Amin saudara. Jadi mari Pak Ibu saudara kasih Tuhan, jadilah martir-martirnya Tuhan. Ya, pegang prinsip kebenaran. Maka otomatis saudara akan jadi berkat, saudara akan jadi saksi. Mulai dari mana? Dari rumah tanggamu, dari keluargamu, mulai dari tetanggamu, mulai dari orang-orang di kantormu, pekerjaanmu. Dan sampai Kabupaten Rembang mungkin ini dimenangkan bagi Tuhan. Karena ada orang-orang di Mahanaim yang pegang prinsip kebenaran. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan. Jangan sia-siakan roh Tuhan yang Tuhan sudah kasih di dalam diri kita. Dengan kita tidak melakukan apa-apa. Dengan diam aja. Dengan kita tidak menjadi martir, mempertahankan kebenaran. Dengan kita gampang sekali jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahan, tidak mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Mari Pak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajar kepada kita pagi hari. Ayo, pertahankan kebenaran. Saudara adalah martir-martirnya Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Maha besar Allah Bapa di dalam sorga Tuhan Yesus Kristus. Pada akhir kebaktian ini ya Tuhan,
Kembali kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kehadiranmu memberkati kepada kami. Biarlah kami selalu bersuka cita. Kami senantiasa Tuhan hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berbahagia ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami. Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami ya Tuhan, Engkau berkati mereka dengan berkat-berkat-Mu. Sukacita-Mu melimpah dalam hidup mereka, agar mereka tetap setia melayani kerja-Mu. Bahkan seberapa kami yang hadir pagi hari ini, berkat yang sama juga menjadi bahagian hidup kami. Roh sukacita-Mu selalu melimpah dalam hidup kami, untuk kami menghormati hari Sabat, menghormati Engkau lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, lindungi mereka, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan, bahkan sakit penyakit Engkau hancurkan ya Tuhan. Biarlah Engkau beri kesehatan, kekuatan, damai sejahtera kepada kami sekalian umat-Mu. Berkati rumah tangga anak-anak-Mu dengan damai sejahtera. Segala usaha yang diusahakan oleh umat-Mu, Engkau bubuhi berkat ke atasnya. Henter sebentar kami pulang, tutup bungkus kami semua dengan kuasa-Mu. Bersamalah dengan kami. Angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti menjadi bahagian hidupmu. Dan sekarang saudara-saudaraku, marilah kita pulang dengan damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang dikerjakan oleh Allah Bapa di dalam persekutuan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kepada kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus